Dalam hidup ini, ada hal-hal yang harus kita lakukan kalau kita pengen deket sama cewek. Tapi di sisi lain, ada juga hal-hal yang harus banget kita hindarin kalau kita nggak mau bikin dia menjauh. Karena percuma punya wajah ganteng, gaya keren, atau bahkan sekeren Brad Pitt sekalipun, kalau kita bikin kesalahan yang fatal, kesempatan bisa hilang begitu aja. Dan kadang, kesalahan itu bukan hal besar, bukan tentang kita salah ngomong doang atau salah gaya, tapi tentang sikap, mindset, dan cara kita memperlakukan dia. Karena pada akhirnya, cewek bukan cuma lihat apa yang kita katakan, tapi juga apa yang kita pancarkan dari dalam diri kita. Gue kasih satu cerita sederhana, tapi penuh makna. Cerita ini bisa jadi yang pernah ngalamin, atau bahkan lagi ada di posisi yang sama sekarang. Bayangin, ada seorang cowok muda duduk di taman. Sore itu tenang, angin berhembus pelan, dan suasana cukup damai. Dari kejauhan, dia ngelihat seorang cewek cantik duduk di bangku taman. Lagi serius baca buku. Seketika hatinya berdegup. Dia mikir, gila, cantik banget. Gue harus kenalan. Tapi begitu niat itu muncul, langsung muncul juga bisikan negatif di kepalanya. Ah jangan, nanti lu ditolak. Lo gak cukup keren buat dia. Lo pasti salah ngomong. Akhirnya apa? Dia diem. Gak ngapa-ngapain. Cuma duduk di tempatnya. Sementara, kesempatan itu lewat begitu aja. Cewek itu nutup bukunya, berdiri, dan pergi. Dia nyesel, kesel sama dirinya sendiri. Tapi dia gak mau nyerah. Dia mikir, kayaknya dia sering ke taman ini. Besok gue coba lagi. Besoknya benar, cewek itu muncul lagi. Duduk di bangku yang sama, baca buku yang sama. Dan cowok ini lagi-lagi cuma bisa bengong. Niat ada, tapi langkah gak berani diambil. Dia diam, keringetan, gemeteran. Dan sebelum sempat apa-apa, cewek itu pergi lagi. Hari demi hari terulang begitu. Dia selalu bilang, hari ini gue harus berani. Tapi tiap kali udah di depan mata, kakinya seolah-olah terkunci di tanah. Dia jadi penonton dalam hidupnya sendiri. Sampai akhirnya, setelah seminggu penuh nyiksa diri, dia paksa dirinya buat jalan ke arah cewek itu. Dengan gugup dia nyapa. Bukunya bagus ya? Cewek itu senyum ramah, jawab singkat. Iya, salah satu favorit aku. Cowok ini senang banget, karena gak langsung ditolak. Tapi masalahnya, dia terlalu nervous. Kata-katanya belepotan, kalimatnya gak nyambung, obrolannya kaku. Setelah beberapa menit canggung, cewek itu pamit dengan sopan. Cowok ini masih gak nyerah. Besoknya dia balik lagi, berusaha ajak ngobrol lagi. Tapi tiap kali hasilnya sama. Obrolan pendek, kaku, cewek makin lama makin dingin. Sampai akhirnya, setelah usaha berkali-kali, dia berhasil ajak cewek itu kencan. Tapi, disinilah semuanya jadi bencana. Di awal dia udah salah langkah. Dia makin nempel, makin intens, makin ngebet. Pikirannya penuh sama cewek itu. Emosinya naik turun, tergantung seberapa banyak perhatian yang dia dapat hari itu. Dia jadi terobsesi. Dan puncaknya, dia nggak tahan lagi. Dia nembak, bilang, aku suka sama kamu. Aku pengen kita jadian. Ceweknya kaget, terus jawab, aku seneng kamu jujur, tapi aku lebih nyaman anggap kamu teman. Di situ, hati cowok ini hancur. Tapi bukannya mundur, dia malah makin ngejar. Dia kira kurang usaha. Dia kira kalau dia makin perhatian, makin hadir, makin sering bantuin, cewek itu bakal luluh. Tapi yang terjadi kebalikannya. Cewek itu makin jauh, makin jarang nongol, sampai akhirnya hilang sama sekali. Dan pertanyaannya, di mana salahnya? Kalau kita analisis pelan-pelan, ada banyak kesalahan yang dia bikin. Dan kesalahan ini sering banget dilakukan cowok-cowok lain. Bahkan mungkin kita semua tanpa sadar pernah ngelakuin hal yang sama. Gue bakal kasih tahu buat kalian semua 9 kesalahan fatal yang bikin cewek ilfil dan ngejauh. Biar kita bisa belajar dari cerita ini dan gak ngulangin hal yang sama. Yang pertama, menaruh cewek di atas pedestal hanya karena dia cantik. Salah satu kesalahan terbesar cowok adalah nganggep cewek cantik itu sesuatu yang wah banget. Seolah-olah kecantikannya bikin dia jadi manusia yang lebih tinggi derajatnya. Padahal, high value male gak pernah kasih perhatian berlebihan cuma karena cewek itu cakep. Karena cantik itu biasa, banyak cewek cantik di luar sana. Tapi kepribadian, karakter, hati yang tulus itu jauh lebih langka. Kalau kita langsung nunjukin kalau kita terlalu terpesona sama kecantikannya, dia langsung tahu kita kayak cowok lain pada umumnya. Kita nggak beda. Padahal yang dicari cewek justru cowok yang beda. 2.
terlalu sering setuju biar cewek nyaman. Banyak cowok mikir kalau mau disukai cewek, caranya gampang. Iyain aja semua yang dia bilang. Jangan bikin dia tersinggung, jangan bikin dia bete. Tapi kenyataannya, ini justru bikin kita kelihatan lemah. Kalau kita selalu setuju, kita kelihatan gak punya pendirian. Kayak kita lagi cari-cari approval. Kayak kita takut banget salah langkah. Cewek butuh tantangan. Dan tantangan gak muncul kalau kita selalu manut. Kita boleh setuju, tapi sesekali kasih perspektif kita. Jangan takut beda pendapat. Justru dari perbedaan itu muncul dinamika. Muncul rasa penasaran. 3. Mencari persetujuan dan penerimaan cewek. Ini racun paling parah. Begitu cewek ngerasa kita desperate minta validasi, dia langsung ilfeel. Karena artinya kita nggak percaya diri sama diri sendiri. Ingat, attraction bukan sesuatu yang bisa kita minta. Kita nggak bisa bilang, tolong suka sama gue. Itu nggak akan jalan. Yang bikin cewek tertarik justru kalau kita nggak butuh persetujuannya. Caranya simple. Jangan jadi cowok yang ngomong terus demi impress dia. Biarin dia yang ngomong lebih banyak. Kita cukup jadi pendengar yang tulus. Jangan sibuk jual diri. 4. Ngungkapin perasaan terlalu cepat. Ini kesalahan klasik. Baru kenal sebentar, udah buru-buru bilang suka. Baru ngobrol dikit, udah confess. Masalahnya, begitu cewek tahu kita terlalu gampang ditaklukkan, misteri dan ketegangan hilang. Kita jadi bukan tantangan lagi. Dia udah menang bahkan sebelum permainan dimulai. Padahal, daya tarik tumbuh dari rasa penasaran, dari ketidakpastian, dari gue suka dia nggak sih sebenarnya. Nah, kalau kita langsung buka semua kartu kita, tegangannya hilang. 5. Berusaha jadi problem solver cewek. Cowok sering ngerasa jantan kalau bisa nolong cewek nyelesain masalah. Tapi, cewek nggak cari cowok buat jadi obat segala masalah. Mereka cuma butuh didengerin, bukan dipecahin masalahnya. Begitu kita sibuk jadi fixer, kita masuk ke zona kakak, zona provider, zona temen curhat, bukan zona pasangan. Jadi, dengerin iya. Tapi jangan langsung kasih solusi. Tahan diri kita. Biarkan dia merasa kita hadir, bukan merasa kita ngatur. 6. Salah paham soal pura-pura nggak tertarik. Banyak cowok belajar teori jangan kelihatan ngebet. Hasilnya, mereka jadi dingin banget. Bahkan kelihatan kayak nyuruh cewek, udah lo pergi aja. Padahal triknya bukan gitu. Kita harus mainkan kombinasi. Sedikit tertarik, sedikit cuek. Misalnya, lo kelihatan manis banget pakai dress itu, tapi gue yakin warna pink bakal lebih cocok. Ini kombinasi, ada pujian, ada sedikit tantangan. Itu yang bikin dia penasaran. 7. Curhat masalah pribadi ke cewek. Bro, ingat, cewek bukan tempat kita buang semua masalah. Apalagi kalau kita baru dekat. Kalau kita tunjukin sisi rapuh kita terlalu dini, dia bakal mikir kita nggak cukup kuat buat diri kita sendiri. Bukan berarti kita harus jadi robot tanpa perasaan. Kita boleh cerita kelemahan, tapi dengan cara bercanda, dengan gaya yang nunjukin kalau kita itu pede. Misalnya, gue payah banget kalau soal masak bro, bisa gosong bahkan bikin mie instan. Itu kelemahan tapi dibalut humor, beda banget rasanya. 8. Selalu gampang bilang iya. Cewek butuh effort buat dapetin yes dari kita. Kalau kita gampang nurut, kita jatuh jadi cowok yang terlalu gampang ditebak. Contoh, cewek bilang, temenin aku belanja dong. Lu bisa jawab, boleh, tapi abis itu lu traktir gue kopi. Ada syarat kecil, ada playful challenge. Itu bikin kita nggak kelihatan murahan. 9. Kebawa emosi sama cewek. Ini yang paling berbahaya. Kalau kita gampang marah, gampang tersinggung, gampang baper gara-gara ucapan cewek, artinya dia yang pegang kendali. High value male itu kayak batu karang di tengah badai. Tenang, nggak goyah. Cewek bisa ngetes kita dengan kata-kata pedas. Tapi kalau kita nggak goyah, justru kita lulus tes itu. Dan ingat, cerita cowok tadi, itu sebenarnya cerita gue dulu. Iya, gue pernah ada di posisi itu. Gue pernah jadi cowok yang penuh rasa takut, penuh keraguan, dan akhirnya kehilangan kesempatan karena kesalahan-kesalahan bodoh. Tapi dari kesalahan itu, gue belajar. Gue sadar bahwa nilai diri seorang cowok bukan ditentukan dari seberapa keras dia ngejar cewek, tapi seberapa tenang dia berdiri di atas kakinya sendiri. Jadi jangan jadi kayak gue dulu. Belajar dari pengalaman ini, bangun diri kita, tahan ego kita, dan jadi cowok yang punya nilai. Karena begitu kita berubah, dunia sekitar kita juga akan berubah.